Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Guru Yayasan, yang terhormat pengurus komite sekolah, perwakilan dari orang tua peserta didik, Bapak Ibu Dewan Guru SMP TNA, anak-anak pengurus OSIS SMP Taruna Harapan yang kalian mewakili teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kesempatan yang membahagiakan bagi kita, karena ini forum khusus yang dibuat untuk mengenali sebenarnya aset apa saja yang ada di SMP TNA. Ini merupakan bagian dari program Guru Penggerak. Jadi salah satunya adalah berpikir tentang aset. Karena kadang ketika kita menghadapi permasalahan di sekolah, kita berpikirnya masalah, tidak pernah berpikir aset. Selamat datang Ibu Lati, selamat bergabung dengan pertemuan kami siang ini. Jadi sekali lagi tadi kami akan membahas tentang aset di sekolah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan para peserta didik kami undang ke tempat ini. Saya Blasius Paibun, kemudian Ibu Helen Melia, kemudian Ibu Periska Sridodowati. Ketiganya adalah calon guru penggerak dari SMP Taruna Harapan Mojokerto. Ini kami dari angkatan 6. Nah, kita bersyukur sekali di angkatan 8 atau 9 ya. Sudah ada guru kita angkatan 8, itu ada 2 guru lagi yang lolos seleksi dalam proses seleksi, tinggal menunggu pengumuman untuk diterima sebagai calon guru penggerak juga. Dan 1 pengajar praktek, Ibu Ubini Muda Mati, yang nanti juga akan menjadi pengajar praktek untuk angkatan ke-9. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya singgung tentang asset based thinking versus deficit based thinking. Jadi di dalam pengelolaan pendidikan, kadang yang sering kita keluhkan itu kita tidak punya ini, tidak punya itu. Kalau seperti itu yang terjadi, sama seperti di dalam buku Secret itu. Jadi ketika kita berpikir hal yang negatif, maka yang negatif justru benar-benar akan terjadi. Tetapi kalau kita berpikir hal yang positif, maka yang positif pula akan terjadi. Demikian juga kalau kita mikir apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, aset yang kita miliki, maka hal-hal positif akan terjadi berikutnya. Tapi kalau kita mikirnya selalu masalah, maka masalah yang akan terjadi. Itu sebetulnya yang melatar belakangi mengapa di dalam pengelolaan pendidikan atau pengelolaan sekolah ini kita harus selalu berpikir aset. Oke, Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang terkasih, kalau kita melihat gambar ini, apa yang kalian Ibu dan anak-anakku sekalian melihat? Kalau melihat gambar di depan Bapak Ibu semuanya, apa yang kalian lihat? Ya, Bu Jessica, fokus terhadap masalahnya. Fokus terhadap masalahnya. Di sini gambarnya permasalahannya seperti apa? Ada lubang besar ya. Kemudian di depannya juga ada gunungnya. Oke, Bu Wali bisa. Lubang itu diambil di tanahnya, kemudian kumpul jadi gunung gitu. Lubang ini terjadi karena Diambil di tanahnya, dan menjadi gunung. Kalau kita bayangkan ada gunung, ada lubang, berarti kita bisa melihat gunung ini adalah kekayaan kita, ya. Kemudian lubang ini adalah masalah yang kita hadapi. Kalau disatukan keduanya, yang kita lihat sebaiknya masalah atau kebaikan yang kita lihat dari gunung ini tadi. Kalau kita berpikir ke depannya, sebaiknya kita melihat kelebihannya kita. Inilah aset yang kita miliki di sekolah kita. Bagaimana kita membangun
sebuah sekolah yang sudah kita bentuk dari awal itu menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan kelebihan atau aset ini kita melihat dari kekurangan yang kita miliki berupa modal. Selamat pagi Bapak Ibu semua, anak-anak yang terkasih. Di sini saya akan menerangkan tentang aset yang dimiliki oleh sekolah. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah sekolah itu bisa berpikir berdasarkan kelebihan atau yang dipunyai ataupun berdasarkan kekurangannya. Nah, kita akan lebih bagus kalau kita itu selalu berpikir bahwa kelebihan kita apa ya. Jadi kita memanfaatkan kelebihan, bukan berpikir karena kita kurang kita nggak bisa seperti ini kita bukan. Maka seperti itu kita akan belajar aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Ya, jadi ada 7 modal utama atau 7 aset yang ada di setiap sekolah. Yang pertama aset manusia, kedua aset sosial, ketiga aset fisik, dan keempat aset alam atau lingkungan, kemudian kelima aset finansial, kemudian keenam aset politik, dan ketujuh adalah aset agama dan budaya. Nah, untuk lebih jelasnya, aset manusia itu seperti apa? Itu adalah aset yang terdiri dari kita semua, warga sekolah. Jadi ada bapak ibu guru, kepala sekolah, kemudian karyawan, kemudian tenaga perpustakaan, pustakawan, dan seterusnya. Ya, itu tadi aset manusia yang sering kita lihat. Jadi di dalam sekolah itu ada aset biotik dan abiotik. Nah, selain aset-aset seperti tadi, dan sebelum kita ke sini, kita akan aset sosial. Aset sosial. Nah, ini aset sosial apa sih sosial? Nah, kita ini juga berinteraksi, ya, dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar sekolah. Misalkan kita bekerja sama dengan BNN, kemudian kalau kita mengadakan baksos, kita ke Panti Breda dan seterusnya. Jadi kita akan selalu berkomunikasi dengan masyarakat sosial. Kemudian aset fisik adalah apa yang kita lihat yang ada di sekolah kita, bangunan, ya, ada lapangan basket, laboratorium komputer, biologi, fisika, bahasa, itu adalah aset kita, ya. Jadi aset fisik yang bisa kita lihat, kita juga punya dapur yang dipakai untuk anak-anak praktek memasak, itu juga aset yang penting sekali. Kemudian alam atau lingkungan. Nah, aset alam di sini karena kita berada di tengah kota. Nah, seharusnya kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sini. Contohnya kita di Mojokerto, aset alam. Alam adalah Mojokerto. Merupakan peninggalan dari Kerajaan Mojopahit. Nah, ini juga termasuk ke dalam aset alam, lingkungan alam kota. Kemudian kita dekat Kali Berantas, kita kemudian ada alun-alun, itu kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya aset sekolah kita yang seperti ini, kemudian aset alam kita, kalau lingkungan kita mungkin secara kita lihat alamnya terbatas, pohon-pohon besar tidak ada, tapi kita punya halaman yang luas, itu juga aset alam kita, bisa kita gunakan untuk berbagai kegiatan. Kemudian kalau kita lihat, kita juga ringkang di sini ada alam, banyak burung-burung di halaman kita. Mereka hidup bebas, ya. Bahkan kalau sore hari anak-anak sudah pulang, itu banyak sekali burung-burung sampai mencari makan di rumputan di halaman kita.
budaya juga, etnis juga, itu merupakan aset yang tidak ternilai dan tidak bisa didapat dari sekolah yang lain. Ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dalam kesempatan ini untuk terlibat di dalam acara diskusi yang kedua pemetaan aset sekolah. Jadi ini merupakan lanjutan dari diskusi yang sudah kita lakukan di sekolah pada kesempatan yang lalu. Jadi yang terhormat Ibu pengurus yayasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Yunus Hernomo, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak perwakilan dari RT 01 Purwo Tengah, kemudian perwakilan dari Bapak orang tua wali murid yang kali ini diwakili oleh Bapak Andreas, kemudian teman-teman CGP SMP TNH Angkatan 6, berbahagia sekali siang ini kita bisa berada di dalam forum diskusi yang kedua tentang pemetaan aset sekolah ini. Seperti dikemukakan dalam pertemuan sebelumnya, kami, saya, Bu Tere, dan Bu Helen sudah membahas tentang pendekatan berbasis aset atau asset based thinking yang dulu diperlawankan dengan deficit based thinking. Dari 7 aset yang dulu sudah disampaikan oleh Bu Tere, hari ini kita akan fokus pada pembahasan apa saja sebenarnya aset yang ada di sekolah kita. Jadi kalau kita teliti nanti lebih lanjut, kita akan mendapatkan sebenarnya aset apa saja yang ada di sekolah kita di SMP TNH. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam turut serta berpendapat menuliskan aset-aset apa yang ada di SMP TNH, nanti Bapak Ibu silahkan mengisi Padlet yang sudah kami sediakan. Karena ada 7 aset, nanti biar tidak terlalu menumpuk, Padletnya kami bagi 2. Yang pertama itu Padlet tentang inventarisasi aset, mulai dari aset manusia, aset sosial, aset fisik. Satu lagi aset lingkungan dan alam kelihatannya. Kemudian Padlet yang kedua itu isinya inventarisasi aset finansial, kemudian aset agama dan budaya, kemudian aset politik. Nah, biar Bapak Ibu semuanya bisa langsung mengetahui perkembangan dari asetnya, aset yang tadi Padletnya sudah di-share belum ya Bu Tere ya? Belum Pak. Mungkin dibagikan kepada Bapak Ibu secara pribadi bisa lewat nanti yang untuk Pak RT, kemudian Pak Yunus akan di-share secara pribadi. Untuk Ibu Kepala Sekolah dan lain-lain, Bapak Ibu Guru, nanti di-share di grup sekolah. Saya akan coba buka.
Bapak Ibu sekalian, berbicara yang pertama ini tentang aset manusia. Jadi aset manusia itu segala hal unsur manusia yang ada di sekolah maupun di luar sekolah yang nanti bisa terlibat di dalam pemberdayaan SMP kita, SMP TNH. Jadi misalnya sebagai contoh konkret begini Bapak Ibu, SMP TNH pada kesempatan yang lalu itu merancang program tentang Master Lingua. Nah, meskipun dulu kita belum belajar tentang aset ini, kita sudah berpikir bahwa kita merancang Master Lingua itu, mengapa kita membuat program itu, karena kita melihat ada aset manusia, yaitu Bapak Ibu guru bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang relatif banyak di SMPTNH. Nah, itu jadi aset manusia, mengapa kita melaksanakan program Master Lingua itu. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Oh, sudah mulai ada yang masuk. Itu. Jadi yang dikerjakan dulu Bapak Ibu silahkan fokus di aset manusia dulu. Siapa saja yang menjadi aset bagi SMPTNH? Ini nanti karena di sekolah kita ada 3 CGP, saya tadi berbagi tugas, saya membuka acara ini dan membahas tentang aset manusia. Kemudian nanti berikutnya aset-aset yang lain akan disampaikan atau dipandu oleh Ibu Teresia Sridonowati dan Ibu Helen Melia, Bapak Ibu. Jadi sambil sekarang mungkin Bapak Ibu menuliskan aset apa saja yang menjadi aset manusia di SMPTNH, silakan ini nanti dirangkum oleh notulis. Pada kesempatan ini tadi yang menjadi notulis Bu Helen, ya. Nanti Bu Helen sekaligus ngerangkum jawaban Bapak Ibu ini di presentasi yang kita kerjakan di Canva ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penguasaan guru terhadap Canva ini misalnya ini jadi aset bagi kita karena guru-guru sudah banyak memakai Canva misalnya. Nah, ini jadi kelebihan bagi kita sehingga kita bisa berkolaborasi di dalam mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Jadi ada yang jawab seperti ini, kemudian Bu Helen bisa langsung merangkum jawabannya di Canva. Bapak Ibu sudah bisa mengakses, oh ya, Bapak Ibu guru berbagai mata pelajaran yang ada di siswa SMPTN. Di bagian atas mungkin bisa dituliskan nama dari siapa, Bapak Ibu guru dari berbagai mata pelajaran yang ada siswa-siswi SMPTNH. Mungkin tulis nama dan jawaban. Contoh lain misalnya, aset yang kita miliki misalnya, kita memiliki 3 CGP, itu aset misalnya. Kemudian kita punya 1 pengajar praktek, itu aset. Kemudian berikutnya ada tambahan lagi 2 CGP yang lolos berikutnya dalam proses, itu aset. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah saya singgung misalnya kita punya guru inti dulu di pendidikan tingkat provinsi, pelatihan tingkat provinsi, ada 2 guru inti, itu aset. Seperti itu jawabannya Bapak Ibu kira-kira. Satu hal misalnya contoh lain Bapak Ibu dalam kegiatan
demonstrasi kontekstual yang baru saja ini saya ikuti, misalnya saya merancang sebuah program untuk SMPTNH, misalnya Gegulang Boso Jawi. Nah, mengapa saya merancang itu? Karena Pak Kepala Dinas itu punya program Kamis Anjawani. Nah, Kamis Anjawani itu masih perlu diterjemahkan lebih lanjut menjadi program yang lebih real di sekolah. Jadi karena selama ini mungkin di sekolah-sekolah menerjemahkannya dengan cara berbeda-beda, oleh karena itu saya juga ingin menerjemahkan untuk SMPTN. Nah, di SMPTN oleh karena itu saya memprogramkan bahasa Jawa secara lebih detail di SMPTNH. Nanti misalnya ada program nulis cerita cekak, mungkin moco berita Boso Jowo dan seterusnya. Mengapa demikian? Asetnya ada. Jadi sesuai Kongres Bahasa Jawa yang dianggap sebagai bahasa baku bahasa Jawa itu dari daerah Yogyakarta dan Solo. Oleh karena itu kita memiliki aset guru-guru yang berasal dari Jogja dan Solo. Nah, itu aset bagi kita. Ada CGP, ya, kemudian Ibu Kepala Sekolah, berbagai mata pelajaran, ya. Silakan Bapak Ibu nulis. Sudah ada 3 yang masuk, yang lain-lain bisa mengakses ini Bapak Ibu, akses. Terima kasih Bapak Ibu, jawaban yang masuk di Padlet sudah sangat banyak. Iya, semoga Bu Helen dalam proses merangkum, menuliskan di dalam PowerPoint yang kita kerjakan di Canva sudah selesai. Ya, ini jawaban dari Herwin, dari Bu Herwin, guru TU Pesuruh Satpam. Nah, itu aset manusia yang kita miliki. Dari Pak Faisal, terima kasih Pak Faisal sudah memberikan jawaban. Warga SMPTN terbiasa berkolaborasi dengan masyarakat. Terima kasih Pak Faisal. Kemudian Bu Erlin, 5 guru bahasa Inggris, 2 guru bahasa Mandarin. Seluruh guru rata-rata bisa mengoperasikan IT, Zoom, Canva, ya. Itu memang fakta dari kita. Bapak Andreas, terima kasih Pak Andreas sudah menuliskan juga, memiliki satpam dan petugas kebersihan yang bisa diandalkan. Nah, ini ungkapan langsung dari orang tua yang merasa terlayani di dalam setiap hari berhadapan dengan satpam di sekolah kita. Ibu Jessica memiliki SMPTN memiliki siswa-siswi yang berbakat dalam bidang seni tari, lukis, basket, dan seterusnya. Dari Ibu Sulis, Ibu Kepala Sekolah, 11 guru bersertifikat pendidikan. Ya, ini luar biasa. Nah, yang terbaru yang memiliki sertifikat pendidik kemarin yang baru saja lulus pendidikan profesi guru itu Miss Liana, ya, guru bahasa Inggris. Sebelumnya Pak Daniel, guru matematika. Baiklah, saya kira itu dari Padletnya. Nanti saya kira secara keseluruhan tentang rangkumannya tidak perlu saya bahas ulang karena ketika saya membacakan ini tadi sudah relatif lengkap, ya. Oke, terima kasih dari Bu Erlin. Ada kerjasama yang baik, ya. Kemudian ada Pak Faisal selaku RT di wilayah lingkungan SMP Taruna Nusa Harapan memiliki rasa empati. Oke. Bakti sosial, ya.
punya UKS yang nyaman nih dengan perawat yang sesuai dengan keahliannya yang membantu anak-anak di sekolah kita ketika anak-anak ini mengalami kesulitan dalam kesehatan mereka. Oke, Bu Sulis tadi ada ruang UKS. Bersih, luas, dan nyaman. Bersih, luas, dan nyaman. Oke, terima kasih Pak Andre. Ada menuliskan juga ya Pak Andre ya, apa tadi, lab komputer betul ya? Ada lab komputer yang difasilitasi komputer yang terhubung dengan internet yang cukup kuat ya. Oke. Oke Pak, boleh bantu Pak Blasius untuk Pak Faisal tadi ruang infrastruktur yang seperti apa Pak Blas? Oke, terima kasih. Sistem air ya. Oke. Saluran pembuangan, Saluran. sistem air, jalan yang sangat baik. Saluran pembuangan, sistem air, sistem air. Jalan yang sangat baik. Air. Jalan ya. Pak Faisal ini paling tahu karena di sekitar kita nggak pernah kebanjiran, nggak pernah banjir. Oke. Baik. Ini juga nanti akan runtut dengan aset berikutnya ya Pak Blasius ya. Untuk Pak Faisalnya, aset lingkungan yang kita miliki nanti kita akan bahas bersama Bu Tere nanti ya. Oke, tadi ada dari Pak Blasius juga ada musola ya Pak Blas. Kita memiliki di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita memiliki beberapa agama ya, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga kita menyediakan satu tempat ibadah khususnya untuk umat Islam, yaitu musola. Jadi untuk istirahatnya anak-anak bisa sholat di musola tersebut. Kemudian ada parkiran yang luas juga. Betul sekali, bersependapat dengan Pak Blas. Baik, ada tambahan lagi dari Miss Erlin, ini memiliki kantin yang besar, nyaman. Betul, sepakat. Dengan AC-nya ya Bu Erlin ya. Oke, terima kasih Bu Erlin. Ibu boleh ke aset lingkungan. Kembali menambahkan, jangan lupa untuk menuliskan nama, baru masukan dari Bapak Ibu tentang aset lingkungan yang bisa kita kembangkan di pembentukan kepemimpinan murid kita kelaknya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ini dari Bu Erlin, lokasi yang berada di pusat kota. Untuk aset lingkungan ya, SMPTNH ini berada di pusat kota, dekat dengan wali kota, ya, kantor wali kota, dekat juga dengan alun-alun. Ini juga membantu kita melaksanakan dengan cepat, mendapatkan informasi juga dengan cepat dengan adanya aset lingkungan ini ya, Miss Erlin. Tadi lokasi kita dekat dengan kota, pusat kota. Oke, strategis, Pak Andre. Strategis. Oke, daerah yang aman dari banjir. Oke. Kenapa aman dari banjir ya? Karena kita di kota ya, wali kota jelas memperhatikan sekali lingkungan kota ya. Jadi untuk air dan keamanan dari banjir, saya rasa sependapat dengan Bu Erlin. Oke, terima kasih Pak Blas. Ini Pak Blas menginformasikan sekolah kita ini dekat dengan wisata alam ya. Wisata alam berupa ini apa namanya? Pacet, kemudian ada jogging track yang paling dekat sekali, kemudian ada Sungai Berantas. Nah, ini aset lingkungan yang luar biasa untuk pembelajaran anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat secara langsung Berantas, kemudian di sini
bisa yang dilakukan untuk pembelajaran ini adalah hasilnya berantas ini apa ya, dan bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah, oke. Ibu Luciana, akses yang mudah dijangkau, mau kemana saja bisa cepat ya Bu. Kemudian ada dari Kepala Sekolah Bu Sulis, terima kasih Bu Sulis, dekat dengan tempat ibadah, betul sekali. Ada kelenteng, ada masjid, selain tempat ibadah juga dekat dengan ini ya Bu Sulis, dengan publik ya, layanan publik GMSC. Oke. Kemudian dekat dengan pasar tradisional. Tradisional. Baik, Bapak Ibu, untuk aset lingkungan, aset fisik, aset sosial dan manusia, masih kami terus perhatikan jawaban Bapak Ibu dan akan kami rangkum di akhir. Tidak mengurangi waktu sedikit pun dari Bapak dan Ibu, akan kami lanjutkan ke aset berikutnya yang akan dijelaskan oleh dan dirangkum oleh Ibu Tere Sri Donowati untuk aset agama, budaya, aset politik, dan aset finansialnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Tere. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Bu Helen, Pak Blasius. Ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Blasius dan Bu Helen. Yaitu kita di sini kurang ada 3 aset yang belum terbahas, yaitu aset politik, aset agama dan budaya, serta aset finansial. Nah, sebelum kita nyambung apa yang ada di aset agama dan budaya, nah silakan Bapak Ibu, di situ sudah saya kirimkan untuk link Padletnya, ada di kolom chat juga ada, di grup WA juga ada. Monggo silakan langsung saja diisi untuk aset agama dan budaya, apa saja yang menjadi aset kita. Ya, mengingat sekolah kita adalah sekolah yang spesial. Ya, sudah masuk, betul ya, Miss Erlin. Siswa-siswinya terdiri dari 5 agama, betul sekali ya. Hanya sekolah kita yang memiliki siswa terdiri dari 5 agama. Ya, betul sekali, di Mojokerto hanya kita yang lengkap siswanya ya. Ada 5 agama dengan budayanya masing-masing. Oke, betul ini dari Pak Andreas ya. Oke, dari wali murid ya. Sukunya juga beragam, betul sekali. Suku yang ada di sekolah kita, ini siswa kita terdiri dari banyak suku. Ada suku Chinese, kemudian ada suku Jawa, kemudian Batak juga ada, kemudian Ambon juga ada, Sulawesi juga ada, ya. Jadi kebetulan ini tempat kita lengkap juga, ya. Kemudian, bentar, Pak Blasius masih, ada Konghucu juga ini ya, betul sekali Pak Blas. Oke, coba agak ke bawah Pak Blasius. Ini tadi Ibu Kepala Sekolah kita, Bu Sulis, juga menuliskan SMP TNH memiliki 5 guru agama, betul sekali ya. Jadi 5 guru agama, ya di sekolah lain tidak ada ya. Jadi kita siswa mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian ini Miss Erin sudah. Nah, Mem Luciana, ya siswa-siswinya dari berbagai suku di Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri, betul sekali ya. Siswa kita memang ada yang dari luar negeri ya. Oke, ada dari Cina. Ya, kebetulan siswa kita ada yang dari sana. Dan mengacu dari agama juga, ini sangat mendukung untuk branding sekolah kita Master Lingua, ya. Oke, monggo Bapak Ibu masih terus, betul sekali itu untuk aset kita, ya. Yang kita miliki ini benar-benar luar biasa, ya. Budayanya, agamanya, dan yang lebih penting di sekolah kita ini dengan 5 agama, tetapi toleransinya sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak merasakan ada kesenjangan di situ ya. Bahkan mungkin dari teman-teman saya yang dari luar TNH, kalau datang ke TNH ini bingung, nggak pernah merasakan bahwa, oh ini agamamu apa? Nah, karena kita semuanya sama, jadi dalam
bergaul dengan teman itu tidak membeda-bedakan agamanya apa. Nah, ini sudah membudaya ya, di sekolah kita ini sudah membudaya, ini luar biasa banget. Ya, betul. Ini Bu Kepala Sekolah menambahkan juga SMPTNH setiap hari Kamis ada program Anjawani berbahasa Jawa dan berbusana Jawa ya. Terus sekali ini kelebihan juga ya. Jadi kita belajar menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan kita dengan berbusana juga ya. Berbusana Jawa. Berbusana Jawa. Ini cocok dengan programnya Pak Blasius nggih? Oke, Oke, Miss Erlin menambahkan juga SMPTN juga menggunakan bahasa Mandarin pada hari tertentu, betul sekali ya. Mandarin kalau tidak salah hari Jumat, nggih. Nah, kita belajar juga menggunakan percakapan bahasa Mandarin. Oke, dari Pak Daniel, betul ini. Toleransi dan sikap saling menghargai antar siswa yang berbeda agama, betul sekali Pak Daniel. Ya, jadi di sekolah kita benar-benar kelihatan sikap toleransi yang tinggi. Ya. Betul. Jadi keberagaman agama, budaya ini terlihat sekali, terutama saat kalau ini kan sudah menjelang sudah puasa ya. Nah, berarti ini kita mulai nanti akan ada kegiatan lintas agama. Kemudian ada kegiatan Ning Ita yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian pelajaran agama juga sesuai dengan agama masing-masing. Ya, oke itu nanti kita Bapak Ibu yang masih punya masukan untuk aset agama dan budaya masih bisa diteruskan kembali. Dan kita lanjut ke aset yang kedua yaitu apa saja aset politik yang dimiliki oleh SMPTNH. Aset politik. Monggo Bapak Ibu bisa langsung menuliskan aset politik yang dimiliki oleh SMPTNH. Ya, ini ada tambahan untuk aset agama, ya. Oke, ini Bu Sulis. Ya, Ibu Sulis menambahkan ada KLA yang menampilkan seni rohani menurut agama masing-masing. Betul sekali. Ya, aset agama. Ya, kemudian kita juga merayakan setiap perayaan agama ya. Bahkan ada sholat Id kalau Idul Adha ya. Kemudian ada penyembelihan hewan kurban juga. Ada perayaan Natal bersama. Kemudian ada perayaan agama yang lain juga ya. Ini tetap bersinergi dengan agama yang lain ya. Saling bantu membantu. Kemudian ini untuk aset politik sudah ada dari Miss Erlin ya. Pengurus-pengurusnya terkenal di kalangan orang-orang Mojokerto dan disegani, betul sekali ya. Pengurus dari yayasan kita merupakan orang-orang yang berpengaruh di kota Mojokerto. Ya. Jadi ikut berpengaruh terhadap perkembangan kota Mojokerto. Ya, monggo yang lain. Oke, Pak Faisal, oke Bapak RT kita. Ya, komite sekolah dan warga sekitar sebagai partner kerja dalam menjalin kerjasama dan menyukseskan program sekolah. Tepat sekali, terima kasih atas segala dukungannya Pak Faisal, atas dukungannya terhadap kegiatan sekolah kami. Ya, kerjasama yang luar biasa dengan RT setempat ya, dengan warga sekitar. Oke, dari Miss Erlin kembali. Siswa-siswinya mampu berpikir kritis. Salah satunya dalam debat OSIS sehingga ke depannya bisa sebentar Pak Blas, agak ke atas. Oke, ke depannya bisa dengan mudah
untuk terjun dalam keorganisasian. Oke, terima kasih Miss Erlin. Betul ya, jadi kita melatih para siswa kita untuk bisa terjun langsung ke masyarakat ya. Jadi sudah ada debat. Kemudian dari Memwati, warga SMP TNH memiliki latar belakang politik yang sangat beragam. Betul. Ya, kemudian dari Mem Luciana, ada beberapa politikus dan orang-orang terkenal di Indonesia yang dulunya bersekolah di SMP TNH. Betul sekali ya, kita melupakan alumni ya. Ini juga termasuk aset, masuk ke aset manusia juga ya, dunia politik kita. Ya, betul. Aset politik juga merupakan aset yang luar biasa. Aset finansial, ya. Saya ulang dari Pak Andreas, ini dari uang gedung. Kemudian Pak Faisal RT, ini SMP TNH memiliki kantin sehat. Sekolah tidak mengizinkan pedagang masuk arena sekolah karena area sekolah ya, karena ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Jadi kantin kita sehat ya, jadi tidak mengizinkan pedagang makanan yang untuk kebersihannya belum tentu kita jaga ya, belum tahu tentang tingkat kebersihannya, ini bisa tidak diizinkan masuk ke lokasi SMP TNH. Jadi orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan yang dimakan anak-anak. Kemudian dari Mem Luciana, dana yang didapat dari hasil unit usaha yang dikelola yayasan seperti KFC dan kantin. Betul sekali ya. Di SMP TNH, di halaman depan kita, pintu masuk itu ada gedung KFC, ya, itu merupakan sumber dana dari yayasan kita. Kemudian SPP siswa, ya, betul. Ini SPP juga merupakan sumber dana utama karena kita tidak menerima tidak menerima bosda maupun bosnas ya, tidak menerima uang bos. Kemudian dari Memwati memiliki gedung sekolah sendiri, betul ya. Jadi kita tidak menyewa atau meminjam gedung, tetapi milik kita sendiri, itu juga merupakan aset. Kemudian dari Ibu Sulis, koperasi siswa, betul sekali, itu juga merupakan sumber aset finansial siswa yang mendukung kelancaran kegiatan siswa. Ya. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada, nanti akan kalau sudah akan kita simpulkan bersama. Oke, sudah nggih? Oke, kalau sudah, itu tadi untuk aset agama dan budaya bagi SMP TNH. Secara garis besar, SMP TNH adalah sekolah yang khusus ya, karena kita satu-satunya di Mojokerto yang memiliki 5 agama dengan berbagai macam kebudayaan. Kemudian untuk aset politik, ya, memiliki warga SMP TNH memiliki latar belakang politik yang sangat beragam juga ya. Mengingat budaya juga berbeda, politik juga berbeda. Kemudian dari yayasan kita juga merupakan orang yang berpengaruh di Kota Mojokerto. Kemudian untuk aset finansial, ini banyak sekali yang disampaikan ya, karena kita tidak menerima uang bos. Jadi aset finansial kita itu dari SPP, kemudian uang gedung, kemudian ada KFC, kantin, kemudian ada koperasi siswa. Ya, itu yang bisa kami simpulkan. Monggo Pak Blasius akan dilanjutkan untuk di penutup. Pak Blasius, monggo silahkan. Terima kasih Bu Helen dan Bu Tere yang sudah menyampaikan pembahasan terkait dengan berbagai aset yang ada di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi 7 aset yang ada di sekolah kita. Yang ingin sekali kami tegaskan adalah bahwa ketika kita merancang program atau membuat program di sekolah, maka basis kita adalah berbagai aset tersebut. Berbagai aset. Hal itu nanti akan lebih fokus lagi ketika kita berpikir tentang sebuah program yang spesifik. Kalau sekarang kan sifatnya ini masih umum. Tetapi ketika kita nanti bahas sebuah program tertentu, maka aset manusia yang dibutuhkan apa, aset fisik dan seterusnya itu akan jauh lebih fokus lagi. Nah, ini gambaran awal saja tentang berbagai aset yang sebenarnya kita miliki, tetapi mungkin selama ini tidak terlalu kita sadari.
Nah, melalui pendidikan guru penggerak ini kita diajak bersama-sama untuk menyadari berbagai aset yang ada di sekolah kita, terutama untuk kemajuan pendidikan sekolah kita, pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi segala aset tadi muaranya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Itu yang ingin kita capai. Sebagai langkah awal membicarakan aset di SMP kita, ini sudah luar biasa tadi masukan dari Bapak Ibu, dari kepala sekolah dan juga dari pengurus lingkungan Pak RT, kemudian dari Bapak Ibu dari wakil yayasan, kemudian juga dari Bapak Ibu guru. Kami berterima kasih sekali atas peran serta Bapak Ibu dalam turut menyempurnakan hasil diskusi ini tadi. Dulu yang pertemuan pertama kita bahas awal tentang berbagai aset. Nah, ini tadi sudah langsung fokus pada aset apa saja yang dimiliki oleh SMPTNA. Saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk secara online ya, untuk terlibat secara online di dalam diskusi pemetaan aset SMPTNA kali ini. Terima kasih.